Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pilihan dalam penyajian data adalah mempergunakan histogram dan poligon frekuensi. Namun apakah teman-teman menyadari bahwa penyusunan histogram ini perlu memperhatikan hal terkait dengan keberadaan tabel distribusi frekuensi? Ingat bahwa tabel distribusi frekuensi itu pada dasarnya ada yang memiliki panjang kelas yang sama semua untuk semua kelas interval. Namun ada juga tabel distribusi frekuensi yang panjang kelas intervalnya tidak seluruhnya sama. Untuk panjang kelas interval sama seluruh kelasnya, ketika membuat histogram, teman-teman tidak akan kerepotan untuk memperhatikan ataupun memastikan apakah tinggi dari batang atau histogram yang dibuat itu sudah benar, karena proporsinya semua sama. Namun ketika panjang kelasnya berbeda, ini harus diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena ada aturan bahwa tinggi kelasnya pun harus disesuaikan. Silahkan simak video berikut ini. Mari kita mulai bahasan kita, dan dalam video ini akan dibahas tentang bagaimana kita membuat histogram untuk kelas interval yang tidak sama panjang kelasnya. Apa itu sebenarnya histogram? Ingat sekali lagi bahwa histogram merupakan salah satu alternatif dalam penyajian data. Histogram adalah penyajian data secara visual berupa diagram yang terdiri dari persegi panjang yang luasnya sebanding dengan frekuensi variabel dan lebarnya sama dengan interval kelas. Jadi perlu kita catat baik-baik bahwa apa yang digambarkan di histogram untuk kelas interval tertentu adalah sepadan dengan jumlah frekuensinya dan tentunya akan memperhatikan lebar kelasnya. Sumber data untuk histogram ini adalah dari tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari histogram dan poligon frekuensi. Histogram ini adalah yang bentuknya seperti diagram batang ini. Jadi masing-masing kelas punya penggambaran untuk diagram batangnya. Sedangkan untuk grafik yang menghubungkan satu batang dengan batang lainnya atau satu kelas interval dengan kelas interval lainnya, itu yang disebut dengan poligon frekuensi. Di sisi lain, ada juga dalam penyajian histogram ini yang dikenal dengan ogive. Ogive merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. Biasanya nanti grafiknya berbentuk seperti ini. Ini adalah untuk kumulatif kurang dari. Jadi kalau kumulatif kurang dari, makin lama jumlahnya semakin tinggi atau semakin besar. Sebaliknya, ada juga grafik seperti ini. Ini adalah grafik untuk kumulatif kurang dari. Kita lihat contoh kasus berikut. Ini adalah 6 buah kelas interval dari mulai 16 sampai 20 dengan frekuensi 6, 21 sampai 30 dengan frekuensi 12, 31 sampai 40 dengan frekuensi 15, 41 sampai 65 dengan frekuensi 25, 66 sampai 85 dengan frekuensi 10, dan dari 86 sampai 95 dengan frekuensi 4. Pertanyaan yang kita ajukan adalah bagaimana cara kita menyajikan data tabel distribusi frekuensi yang panjang kelasnya tidak sama.
Tabel distribusi frekuensi ini adalah salah satu contoh dari tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang tidak sama. Mari kita lihat sekarang. Panjang kelas untuk kelas pertama adalah 5. Dari mana kita tahu? Ingat bahwa panjang kelas itu adalah selisih ujung kelas berurutan. Jadi kalau kita lihat di kelas pertama ujung bawah kelasnya 16 dan kelas berikutnya ujung bawahnya 21, berarti panjang kelas pertama itu bisa dicari dengan mengurangkan ujung bawah kelas kedua dikurangi ujung kelas pertama itu sendiri, yaitu 21 dikurangi 16 sama dengan 5. Untuk kelas kedua berarti 31 dikurangi 21 jadi 10. Kelas ketiga 41 dikurangi 31 sama dengan 10. Kelas keempat kita perhatikan ini 66, ini 41. Jadi panjang kelasnya 25. Kelas kelima panjang kelasnya 20. Dari mana? 86 dikurangi 66. Nah, kita lihat sekarang. Kelas ke-6 sendiri berapa panjangnya? Sedangkan berikutnya tidak ada kelas interval yang ditampilkan. Nah, selain kita melihat selisih dari ujung bawah kelas berurutan, kita juga bisa melihat selisih dari ujung atas kelas. Ingat, ujung atas kelas ke-6 adalah 95. Ujung atas kelas ke-5 adalah 85. Selisih 95 dengan 85 ini 10, maka panjang kelas ini adalah 10. Teman-teman, perhatikan panjang kelas ini baik-baik karena ini akan kita jadikan sebagai patokan kita untuk penyesuaian tinggi histogram untuk kelas interval yang ada di tabel distribusi frekuensi ini. Nah, dalam penyusunannya, prinsipnya yang harus kita pegang adalah luas histogram bersesuaian dengan frekuensi yang dimiliki kelas interval tersebut. Jadi luas histogram untuk kelas interval keempat tentunya paling luas. Dan untuk kelas interval keenam ini paling sempit. Kemudian untuk beberapa kelas interval yang memiliki jumlah frekuensi yang sama, namun panjang kelas atau P-nya berbeda, maka ingat bahwa semakin pendek kelas intervalnya, histogram yang kita buat akan semakin tinggi. Ini nanti kita akan buktikan di gambarnya, ya. Perhatikan baik-baik oleh teman-teman. Jadi sekarang bagaimana langkah untuk membuat histogram ini? Oke, pertama sekali yang harus kita buat adalah gambarkan garis sumbu horizontal untuk kelas interval dan sumbu vertikal untuk jumlah frekuensi. Jadi kita buat garis seperti ini karena kelas interval mulai dari 16 sampai dengan 95, maka kita sediakan garis bilangan dari 10 sampai 100. Ini adalah untuk kelas interval itu sendiri. Kemudian untuk yang sumbu vertikal ini kita sediakan untuk jumlah frekuensinya. Ini jumlah frekuensi dari mulai 4 yang paling kecil sampai paling besar 25. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya kita akan gambarkan titik-titik batas bawah kelas interval pada sumbu horizontal. Ingat, yang menjadi patokan untuk penggambaran histogram ini bukan ujung-ujung kelas ini. Ingat, ini adalah ujung kelas bawah, tapi bukan ini yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah batas bawah kelas. Karena SPT sama dengan 1, maka batas bawah kelas sama dengan ujung bawah dikurangi setengah. Ini hubungan antara batas bawah kelas dengan ujung bawah kelas. Ingat, SPT itu adalah satuan pengukuran terkecil. Kalau kita lihat dari ujung kelas yang dipergunakan, ini mempergunakan angka satuan. Jadi SPT-nya sama dengan 1. Dengan demikian, maka akan diperoleh untuk kelas pertama, batas bawah kelasnya adalah 15,5. Dari mana 15,5? 16 dikurangi setengah.
Batas bawah kelas kedua berarti 21 dikurangi setengah menjadi 20 setengah. Kelas ketiga berarti 30,5, kelas keempat 40,5, kelas kelima 65,5, kelas ke-6 batas bawahnya adalah 85,5. Karena ujung atasnya adalah 95, maka batas atas kelasnya adalah 95,5. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Setelah kita memiliki batasan-batasan ini, sekarang kita lihat, tentukan modus dari panjang kelas interval. Kita lihat bahwa modus panjang kelas intervalnya adalah 10. Maka 10 lah yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan tinggi histogram dari kelas interval. Jika tidak ada satupun panjang kelas interval yang sama, misalkan dari ke-6 kelas ini beda semua, maka teman-teman ambillah acuan panjang kelas interval yang terkecil. Itu boleh, silahkan untuk dilakukan atau diambil. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan gambarkan histogram untuk kelas interval yang panjang kelasnya sama dengan nilai modus panjang kelas. Berarti dalam hal ini adalah yang sama dengan 10. Ingat, yang panjang kelasnya 10 itu adalah kelas kedua. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 12. Berarti kelas kedua kita gambarkan ini histogramnya. Kemudian kelas ketiga frekuensinya 15, berarti ini tingginya. Ingat bahwa 15 lebih tinggi dari 10. Berarti karena frekuensi kelas ketiga lebih besar daripada frekuensi kelas interval kedua, maka tinggi histogram di kelas interval ketiga lebih tinggi. Selanjutnya kelas ke-6 yaitu 4. Ini tingginya. Oke, 3 kelas interval sudah kita gambarkan. Berarti sisanya tinggal 3 kelas interval lagi yang panjang kelasnya berbeda dengan panjang kelas yang terbanyak tadi. Bagaimana kita melanjutkan proses penyusunan histogram kita? Langkah yang kelima, kita akan hitung perbandingan panjang kelas interval yang berbeda dengan modus panjang kelas interval tadi. Berarti akan kita hitung nilai perbandingan panjang kelas interval yang berbeda tadi. Untuk apa nilai perbandingan ini? Sekali lagi, nilai perbandingan ini diperlukan untuk menentukan tinggi histogram pada kelas interval tertentu. Berarti untuk kelas pertama NP atau nilai perbandingannya adalah 0,5. Dari mana? 5 panjang kelas interval yang pertama tadi dibandingkan dengan panjang kelas yang paling banyak adalah 10. Berarti 5/10. Dengan demikian berarti nilai perbandingan untuk kelas interval keempat adalah 2,5, yaitu dari 25/10, dan nilai perbandingan kelas interval kelima adalah 2,0. Setelah kita dapatkan nilai perbandingan panjang kelas yang berbeda dengan panjang kelas yang terbanyak pada tabel distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya kita akan hitung berapa tinggi histogram sebenarnya yang harus digambarkan untuk kelas interval yang panjangnya berbeda tersebut. Kita pergunakan rumus T sama dengan 1/NP kali frekuensi, di mana NP ini adalah nilai perbandingannya. Maka kalau kita hitung 1/NP untuk kelas pertama adalah 2, dari mana 1 dibagi 0,5. Berarti kelas keempat adalah 0,4, ini dari 1 dibagi 2,5. Dan untuk kelas kelima berarti 1 dibagi 2,0, ini sama dengan 0,5. Dengan demikian kita dapat tentukan tinggi histogramnya untuk kelas pertama adalah 12. Dari mana 12? Ini adalah
faktor pengali 2 dikalikan 6 berarti 12. Kemudian untuk kelas interval keempat berarti 0,4 kali 25 adalah 10. Dan kelas kelima berarti 0,5 atau setengah dari 10 frekuensi yang ada di kelas interval kelima ini. Hasilnya adalah 5. Setelah perhitungan tinggi histogram atau batang untuk kelas interval yang panjangnya berbeda dengan panjang kelas pada umumnya atau yang paling banyak, maka selanjutnya dapat kita gambarkan tinggi-tinggi tersebut ke dalam histogram kita. Jadi untuk kelas pertama tingginya adalah 12. Sama dengan tinggi untuk kelas interval kedua antara 21 sampai dengan 30. Kemudian untuk kelas interval keempat tingginya adalah 10. Dan kelas interval kelima tingginya adalah 5. Telah selesai semua batang atau histogram untuk semua kelas interval kita gambarkan, dan ini semua sudah mempertimbangkan lebar kelas yang dimiliki oleh masing-masing kelas interval tersebut. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya, mari kita gambarkan grafik poligon frekuensinya, yaitu akan menghubungkan titik-titik tengah di sisi atas histogram pada masing-masing kelas interval yang berdekatan. Jadi dari sini, ini kelas yang pertama, ke kelas yang kedua, ke kelas interval yang ketiga, ke kelas interval keempat, ke kelas interval kelima, dan ke kelas interval terakhir atau yang keenam. Lalu disambungkan ke bagian kanannya. Nah, teman-teman, jadi inilah histogram dan poligon frekuensi yang kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi yang memiliki panjang kelas interval yang tidak sama. Jadi kita harus melakukan penyesuaian untuk tinggi histogram pada kelas-kelas yang berbeda panjang kelasnya, sehingga akan tetap menggambarkan luas yang bersesuaian dengan frekuensinya. Oke teman-teman, itu adalah bahasan kita tentang bagaimana menyusun histogram dan poligon frekuensi untuk tabel distribusi yang panjang kelasnya tidak sama atau ada beberapa yang berbeda, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, kita akan lebih bagus memahami bagaimana cara penggambaran untuk tabel distribusi yang panjang kelas intervalnya berbeda, karena ini memiliki tahapan perhitungan yang berbeda. Ada hitungan tambahan yang harus kita lakukan. Dengan memahami ini, tentunya untuk menggambarkan histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang panjang kelasnya sama semua, itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita tidak perlu melakukan penyesuaian tinggi histogram yang harus dibuat. Sekali lagi, tolong pahami baik-baik bahwa yang merepresentasikan jumlah frekuensi yang ada di masing-masing kelas interval itu bukan tinggi histogramnya, tetapi luas histogramnya. Dengan demikian, ada kontribusi antara lebar kelas interval dengan tingginya. Jadi tetap proporsionalnya kelas interval yang frekuensinya lebih banyak akan memiliki area atau luas histogram yang lebih besar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat, silakan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain sehingga mereka akan juga dapat memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan menjadikan ilmu ini barokah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.